Selamat pagi sahabat tani. Pengendalian hama dan penyakit memiliki berbagai macam cara. Salah satunya dengan cara penyemprotan pestisida. Lalu bagaimana jika serangan hama dan penyakit datang di musim penghujan seperti saat ini? Pasti sahabat tani perlu melakukan penanganan sesegera mungkin ya jika tanaman padi sahabat tani terserang hama ataupun penyakit ya. Lalu bagaimana untuk penyemprotan di musim penghujan ya sahabat tani? Penyemprotan di musim penghujan itu sedikit berbeda dengan kita melakukan penyemprotan di musim kemarau ya sahabat tani. Untuk musim kemarau pasti untuk penyemprotan tidak ada masalah ya, bisa dilakukan kapan saja tanpa melihat cuaca ya sahabat tani. Sedangkan di musim penghujan pasti lebih repot ya. Nah, lalu bagaimana agar penyemprotan di musim penghujan itu bisa dilakukan dengan baik ataupun pestisida yang kita semprotkan di musim penghujan bisa bekerja dengan maksimal ya. Saya ada sedikit tips ya sahabat tani, sedikit pengalaman yang saya lakukan, yang saya share di sini ya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat sahabat tani ya, dan jangan lupa ya nanti untuk berkomentar ataupun membahas apa saja yang sahabat tani temui pada penyemprotan di musim penghujan ya. Oke, sebelum lanjut ya sahabat tani, buat yang baru nonton ya, yang baru ngeklik video ini, dukung terus channel saya dengan cara like, komen ya, dan subscribe ya tentunya, agar nanti saya bisa membuat video untuk berdiskusi untuk sesama pemula di seluruh Indonesia ya sahabat tani. Langsung ya sahabat tani, berikut adalah tips yang saya lakukan ya untuk penyemprotan pestisida di musim penghujan ya. Yang pertama sahabat tani harus menganalisa ataupun mengetahui hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman padi sahabat tani semua. Dengan kita mengetahui hama ataupun penyakit yang sedang menyerang padi kita, nanti kita bisa melakukan penanganan yang seterusnya ataupun penanganan selanjutnya ya sahabat tani. Kemudian yang kedua adalah pilih pestisida yang tepat ya sahabat tani. Ini adalah tindakan lanjut dari analisa dari serangan hama atau penyakit yang menyerang tanaman padi. Misalkan ya sahabat tani, tanaman padi terkena penyakit ataupun terkena hama, wereng ataupun terkena penyakit jamur ya sahabat tani ataupun hawar daun, nanti sahabat tani bisa memilih pestisida yang tepat ya. Salah satunya untuk musim penghujan ya sahabat tani, saya sarankan sahabat tani memilih jenis pestisida sistemik ya. Kenapa saya menyarankan jenis pestisida sistemik? Untuk musim penghujan biasanya itu curah hujan itu masih sangat tinggi ya sahabat tani. Jika sahabat tani menggunakan pestisida sistemik, jika hal yang buruk terjadi, misalkan setelah penyemprotan lalu sorenya itu terjadi hujan, maka pestisida sistemik sudah ada yang tertinggal ataupun masuk ke dalam jaringan tanaman sahabat tani ya. Lalu bagaimana jika saya menyarankan pestisida sistemik di musim penghujan? Berarti pestisida kontak itu tidak bagus ya. Oh ya, saya tidak bilang pestisida kontak itu tidak bagus ya sahabat tani. Semua pestisida itu bagus jika kita mengaplikasikannya itu dengan tepat ya. Nah, untuk sahabat tani yang melakukan pengendalian hama dan penyakit menggunakan pestisida kontak, sahabat tani harus benar-benar mengetahui ataupun
memperkirakan bahwa cuaca di hari penyemprotan itu sangat cerah ya, ataupun tidak akan terjadi turun hujan ya. Kenapa seperti itu ya sahabat tani? Ini menurut saya ya, karena biasanya pestisida jenis kontak ini jika misalkan sahabat tani melakukan penyemprotan dan setelahnya terjadi turun hujan, maka pestisida jenis ini akan ikut luntur ya, terbawa oleh hujan yang terkena pada tanaman padi kita. Itu menurut saya. Jadi alangkah lebih baik menurut saya itu pada musim penghujan gunakanlah pestisida sistemik ya sahabat tani. Tips yang ketiga, pilihlah waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Waktu yang tepat yang dimaksud ya sahabat tani, yang dimaksud adalah waktu di mana hari penyemprotan di musim penghujan. Sahabat tani harus memperkirakan bahwa di hari itu tidak akan terjadi turun hujan ya. Jadi nanti pestisida yang kita semprotkan itu bisa bekerja dengan maksimal. Dan tips yang terakhir ya sahabat tani, ini adalah tips yang paling penting dari semua tips yang sudah saya sampaikan ya, adalah kita harus menggunakan perekat pestisida ya sahabat tani. Perekat pestisida sudah banyak dijual di toko-toko pertanian ya. Tinggal kita pilih yang mana yang menurut kita itu paling bagus untuk kita campurkan ke dalam pestisida yang akan kita semprotkan. Salah satunya adalah Aristik, Triton, Superkat, Agrister, dan masih banyak lagi. Oh ya, jika di tempat sahabat tani tidak ada perekat, sahabat tani bisa menggunakan sabun cuci piring cair ya. Untuk sabun cuci piring cair sudah banyak channel-channel besar yang membahas tentang manfaat dari sabun cuci piring cair ini sebagai perekat ya untuk campuran pestisida yang akan kita semprot ke tanaman ya. Salah satunya mungkin ada Mama Lemon ataupun Sunlight, ada banyak lagi merek lainnya ya sahabat tani. Tapi sahabat tani, untuk penggunaan sabun cuci piring cair ini saya tidak merekomendasikan ya sahabat tani, karena belum ada penelitian lebih lanjut tentang manfaat dari bahan sabun cuci piring ini ya. Pada dasarnya bahan sabun ya ini sangat susah untuk diurai, dan kemudian ini bisa merusak mikroorganisme ataupun bisa juga merusak ekosistem dari sawah kita. Jadi jika terpaksa sahabat tani menggunakan bahan sabun cuci piring ini tidak masalah ya, tapi nanti mungkin ada efek yang akan datang ya di suatu hari nanti. Nah, lebih baik sahabat tani menggunakan perekat yang sudah ada di toko pertanian ya, karena masih banyak sekali merek-merek dari bahan perekat yang ada di toko pertanian. Ya sahabat tani, sementara itu saja yang bisa saya bagikan ya. Semoga bisa menjadi manfaat buat sahabat tani semua. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk dukung dan like video saya agar saya bisa menyampaikan beberapa tutorial ataupun cara dalam pertanian ya, agar kita bisa belajar bersama dalam bertani. Oke, sampai jumpa.